semuanya, kami dari kelas B2, kami akan menjelaskan materi mengenai pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap harga barang dan jasa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Exten David dengan NPM 22509845. Saya Fabiana Idreni Basule dengan NPM 22509774. Saya Lina Triselvi Yulianti 22509861. Saya Lena Sumiati dengan NPM 22509810. Baik, kita akan langsung saja masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan masuk pada definisi perpajakan. Menurut Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1, Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, kita masuk pada fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di dalam pelaksanaannya pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Yang pertama itu fungsi anggaran atau budgetir, yaitu sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara seperti belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan fasilitas umum, dan kebutuhan negara lainnya. Yang kedua itu fungsi mengatur, yaitu pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengatur pertumbuhan ekonomi seperti memberikan keringanan pajak bagi investor atau menetapkan biaya masuk tinggi untuk produk luar. Yang ketiga itu fungsi stabilitas, yaitu pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan peredaran uang di masyarakat. Yang keempat fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis pajak. Menurut cara pemungutannya, yang A, pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Yang B, pajak tidak langsung. Itu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPNBM), dan bea materai. Yang kedua itu pajak menurut sifatnya. Yang A, pajak subjektif, yaitu pajak yang dipungut dengan memperhatikan kondisi wajib pajak, contohnya pajak penghasilan (PPh). Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang dipungut tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak, contohnya PPN, PPNBM, dan bea materai. Yang ketiga yaitu pajak menurut lembaga pemungutannya. Yang A, pajak pusat. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti PPh, PPN, PPNBM, dan bea materai. Yang B, pajak daerah, yaitu pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan kendaraan bermotor. Selanjutnya kita masuk pada definisi PPN. PPN adalah pajak ini yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Pajak ini bersifat tidak langsung karena menyetorkan pajak ke pemerintah bukanlah konsumen akhir, melainkan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Namun beban pajak tetap ditanggung oleh konsumen akhir. Dasar hukumnya yang mengatur PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Fungsi penerapan PPN yang pertama yaitu menambah pendapatan negara. PPN menjadi sumber pendapatan utama negara untuk mendanai pembangunan dan fasilitas publik. Yang kedua, mendorong konsumsi yang bijak. PPN membuat masyarakat lebih selektif dalam membeli barang dan jasa.
Yang ketiga, meningkatkan keadilan pajak. PPN diterapkan secara merata sehingga sebuah masyarakat ikut berkontribusi terhadap negara. Yang keempat, menstabilkan ekonomi makro, yaitu pemerintah dapat mengontrol inflasi dan permintaan barang melalui kebijakan tarif PPN. Yang kelima, meningkatkan daya saing domestik PPN, membantu industri dalam negara lebih kompetitif di pasar global. Yang selanjutnya adalah sistem kerja PPN. Mekanisme PPN adalah pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas konsumsi barang atau jasa yang kena pajak. Yang pertama, pemungutan pajak keluaran. PKP memungut PPN sesuai tarif yang berlaku dan menerbitkan faktur pajak. Yang kedua, pembelian atau pajak masukan, yaitu PKP membayar PPN atas pembelian bahan baku atau barang modal kepada rekanan. Yang ketiga, pengkreditan dan penyetoran, yaitu PKP menghitung selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan untuk disetorkan ke kas negara. Selanjutnya yaitu tarif pajak pertambahan nilai PPN di Indonesia. PPN mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1984. Awalnya dari PPN adalah sebesar 10%, kemudian naik menjadi 11% pada tahun 2022 dan menjadi 12% mulai tahun 2025. Tarif yang berlaku saat ini, tarif standar 12%, tarif khusus ekspor barang dan jasa 0%. Selanjutnya perbandingan tarif PPN di negara lain. Singapura 8%, Malaysia 6%, Prancis 20%. Selanjutnya itu dasar hukum PPN di Indonesia. Dasar hukum utama PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Selain itu, terdapat peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pelaksanaan teknik PPN seperti penyesuaian tarif, pembebasan pajak, dan tata cara pelaporan. Tarif PPN berdasarkan Undang-Undang HPP. 11% berlaku sejak 1 April 2022, 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 2 dan 3. Yang pertama, cara menghitung PPN. Yang kedua, pengaruh PPN terhadap harga barang dan jasa. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara menghitung PPN. Rumus dasar PPN. PPN sama dengan harga barang atau jasa, DPP dikali tarif PPN. Jika tarif PPN digunakan 11%, maka harga barang sebelum PPN sama dengan 1 juta. PPN sama dengan 1 juta dikali 11% sama dengan 110. Harga setelah PPN sama dengan 1 juta ditambah 110, maka hasilnya 1.110.000. Jika harga sudah termasuk PPN, misalnya total harga yang dibayar 1.110.000 sudah termasuk PPN 11%. Pengaruh PPN terhadap harga barang. PPN pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa ketika tarif PPN naik. Harga barang yang dibayar konsumen juga cenderung meningkat karena pajak tersebut ditambahkan ke harga jual barang. Contoh perhitungannya, harga barang sebelum PPN sama dengan 100.000, PPN 11% sama dengan 11.000, harga yang dibayar konsumen 111.000. Jika tarif PPN menjadi 12%, maka harga barang sebelum PPN sama dengan 100.000, PPN 12% yang dibayar konsumen sama dengan 112.000. Artinya kenaikan PPN menyebabkan harga barang yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi.
Dampak PPN terhadap harga barang. Yang pertama, harga barang dan jasa yang dikenakan PPN menjadi lebih mahal. Yang kedua, daya beli masyarakat dapat menurun jika pendapatan tidak bertambah. Yang ketiga, biaya produksi dan distribusi dapat ikut meningkat sehingga mempengaruhi harga jual. Yang selanjutnya itu dampak PPN terhadap konsumen. Yang pertama itu meningkatkan harga barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN menyebabkan harga barang dan jasa ikut meningkat karena pajak dibebankan kepada konsumen. Semakin tinggi tarif PPN, semakin besar biaya yang harus dibayar masyarakat ketika berbelanja. Contohnya, jika harga barang itu 100.000, PPN-nya 10%, maka harga menjadi 110.000. Yang kedua itu menurunkan daya beli masyarakat. Kenaikan harga akibat PPN dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Konsumen menjadi lebih hemat dan mengurangi pengeluaran terutama untuk barang sekunder atau hiburan. Dampak ini lebih besar dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah. Yang ketiga itu mengubah perilaku konsumen. Konsumen cenderung menjadi lebih selektif dalam membeli barang setelah adanya kenaikan PPN. Banyak masyarakat mulai membeli barang yang lebih murah, mengurangi konsumsi barang untuk konsumsi barang yang tidak penting, mencari promo atau diskon, mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan. Yang keempat itu menimbulkan inflasi. Kenaikan PPN dapat menyebabkan inflasi karena banyak pelaku usaha menaikkan harga produk dan jasa. Ketika harga naik, secara umum biaya hidup masyarakat juga meningkat. Yang kelima itu menurunkan kepercayaan konsumen. Perubahan PPN dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi ketika harga kebutuhan meningkat. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran dan investasi pribadi. Yang keenam itu ada dampak positif bagi negara dan masyarakat. Meskipun berdampak pada konsumen, PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar, dan dari PPN digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan program sosial lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh nyata PPN dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membeli makanan di restoran. Saat makan di restoran atau kafe biasanya ada tambahan PPN atau struktur pembayaran. Contohnya harga makanan 100.000, PPN 11% sama dengan 11.000. Jadi total bayar 111.000. Belanja di supermarket, barang seperti sabun, sampo, minuman, kemasan, elektronik, dan pakaian dikenakan PPN. Saat membeli di kasir sudah termasuk dalam harga atau dicantumkan di struk. Terus yang kedua, membeli handphone atau laptop, produk elektronik dikenakan PPN. Misalnya harga laptop 5 juta, maka ada tambahan PPN 11%. Berbelanja online saat membeli barang di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, biasanya PPN otomatis ditambah saat di check out. Terus menggunakan jasa digital berlangganan seperti aplikasi seperti Netflix, Sporty, atau membeli game online juga dikenakan PPN digital.
Terus membeli tiket atau jasa tertentu, beberapa jasa seperti hotel, penyewaan, ruangan, atau layanan profesional dapat dikenakan PPN. Saat membeli motor atau mobil baru, harga sudah mencakup PPN. Barang yang umum tidak dikenakan PPN, beberapa kebutuhan pokok tertentu biasanya dibebaskan PPN seperti beras, jagung, telur, sayur mayur tertentu. Oke, sekian dari penjelasan saya.